Shalom, selamat pagi saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Yeremia 47-49 dengan tema hukuman dan harapan. Pelajaran apa yang bisa kita ambil setelah membaca kitab tersebut? Yeremia 47-49 menunjukkan bahwa Allah kita adalah hakim yang adil. Ia tidak memihak kepada siapapun dalam memberikan hukuman. Penghukuman Allah ini didasarkan pada kebenaran dan keadilannya, di mana setiap perbuatan dan pilihan manusia pasti akan mendapatkan balasannya. Roma 2 ayat 6-8 berbunyi, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Adapun hukuman yang diterima oleh bangsa-bangsa yang di dalam Yeremia 47-49 itu adalah akibat dari dosa yang mereka lakukan. Dosa-dosa tersebut antara lain, yang pertama yaitu mereka melakukan ritual penyembahan berhala. Selain melakukan ritual penyembahan berhala, mereka juga melakukan ritual pengorbanan anak sulung kepada dewa-dewa mereka untuk menyenangkan hati dewa mereka sehingga mereka boleh menerima berkat dari dewa-dewa palsu mereka. Yang kedua, yaitu mereka melakukan penindasan dan meremehkan umat Tuhan. Hal tersebut dapat kita lihat dalam Yeremia 48 ayat 27. Penindasan di sini bukan berarti harus secara fisik, tapi bisa juga secara verbal. Yeremia 48 ayat 27 berbunyi, Apakah bukan Israel tadinya yang menjadi tertawaan bagimu? Apakah dia terdapat di antara pencuri-pencuri, sehingga engkau menggeleng-gelengkan kepala setiap kali engkau berbicara tentang dia? Selain itu, dosa yang ketiga yaitu adalah kesombongan dan keangkuhan bangsa-bangsa tersebut. Mereka tidak mengakui kedaulatan Tuhan. Mereka merasa pencapaian yang mereka miliki saat ini adalah hasil kerja keras mereka. Mereka merasa di atas Tuhan. Tetapi keadilan Allah tidak hanya terlihat dalam penghakimannya terhadap bangsa-bangsa yang bersalah, tetapi juga dalam kesediaannya untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Hal itu bisa kita lihat dalam Yeremia 48 ayat yang terakhir, ayat 47. Tetapi aku akan memulihkan keadaan Moab di kemudian hari. Demikianlah firman Tuhan. Asalkan kita mau mengaku dosa kita, Tuhan kita adalah Allah yang setia. Ia akan mengampuni segala dosa dan memberikan kita kesempatan untuk kembali kepadanya. Yesaya 55 ayat 7 berbunyi, Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Bagaimana dengan kondisi kita saat ini? Apakah ada dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang tercantum dalam kitab Yeremia masih kita lakukan hingga saat ini? Mungkin pekerjaanmu atau kesibukanmu bisa menjadi berhala atasmu. Kamu meninggikan hal-hal tersebut di atas Tuhan. Kamu lebih mengutamakan pekerjaanmu, kesibukanmu di atas Tuhan. Atau mungkin kata-katamu menyakiti orang lain, mengintimidasi, menyebarkan hoaks dan fitnah sehingga orang lain terluka. Mungkin jabatanmu, kedudukanmu, kekuasaanmu, kekayaanmu membuat kamu sombong dan merasa, ini loh hasil kerja kerasku. Tidak ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Ingatlah bahwa Dia adalah Allah yang setia jika kita mengaku dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9, Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni semua dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita bertobat dan mengingat akan ayat ini. Marilah kita mohon pengampunan kepada Tuhan.
karena Ia adalah pemilik kita, seperti yang telah kita tahu dalam Yohanes 3 ayat 16, di mana Ia mengirimkan anaknya yang tunggal kepada kita untuk menebus dosa-dosa kita. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Tuhan memberkati.